Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri Alvara Amelia Putri. Saya Intan Ramawati. Saya Afrialiana. Saya Azhara Sita Resmi. Saya Siti Hadijah. Saya Nadiatul Hanana. Jadi di sini kami akan menampilkan pembuktian elektrolit dengan listrik dinamis melalui percobaan kentang, jeruk nipis, dan juga lemon. Selamat menyaksikan! Alat dan bahan yang digunakan yaitu kardus, kentang, jeruk nipis, lemon, gunting, cutter, lem, penggaris, koin tembaga, paku, lampu LED, dan juga penjepit buaya. Tahap pertama, meletakkan kentang yang sudah ditancapkan oleh koin tembaga dan juga paku ke dalam kardus yang sudah divariasikan. Kami menancapkan penjepit buaya pada keempat kentang dengan menghubungkannya ke koin tembaga dan paku yang telah dipasang pada masing-masing kentang. Setelah rangkaian selesai, kami melakukan percobaan menggunakan 4 kentang. Pada percobaan ini, lampu LED menyala redup karena jumlah kentang yang digunakan mampu menghasilkan tegangan yang cukup untuk mengalirkan listrik meskipun masih kecil. Selanjutnya, pada percobaan menggunakan 3 kentang, lampu LED masih menyala tetapi lebih redup. Hal ini karena tegangan yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan rangkaian 4 kentang. Pada percobaan menggunakan 2 kentang, lampu LED tidak menyala karena energi listrik yang dihasilkan belum cukup untuk menyalakan lampu LED. Begitu pula pada percobaan menggunakan 1 kentang, lampu LED juga tidak menyala karena tegangan yang dihasilkan sangat kecil sehingga tidak mampu mengalirkan arus yang cukup ke lampu LED. Kami menancapkan penjepit buaya pada rangkaian jeruk nipis dengan menghubungkannya pada koin tembaga dan juga paku yang telah dipasang pada masing-masing buah jeruk nipis. Setiap jeruk nipis dihubungkan secara berurutan sehingga membentuk rangkaian seri. Setelah semua sambungan dipastikan terpasang dengan baik, ujung rangkaian kemudian dihubungkan dengan lampu LED sebagai indikator adanya arus listrik. Setelah rangkaian selesai disusun, kami melakukan percobaan menggunakan 4 buah jeruk nipis. Jeruk nipis yang mengandung larutan elektrolit berperan sebagai penghantar ion sehingga terjadi reaksi kimia antara koin tembaga dan juga paku yang menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian mengalir melalui rangkaian yang menuju lampu LED untuk menguji apakah arus listrik yang dihasilkan cukup untuk menyalakan lampu.
Percobaan pertama menggunakan 4 buah jeruk nipis dengan hasil pengamatan lampu menyala terang. Hal ini dikarenakan kandungan asam sitrat yang tinggi menghasilkan ion lebih banyak sehingga hantaran listrik lebih baik dan juga tegangan total meningkat. Selanjutnya dengan jumlah jeruk nipis yaitu 3 buah, hasil pengamatan yaitu lampu menyala karena tegangan yang dihasilkan cukup untuk menyalakan LED dengan intensitas sedang. Selanjutnya, dengan jumlah jeruk nipis 2 buah, hasil pengamatan menunjukkan lampu menyala redup. Hal ini dikarenakan tegangan dan juga arus masih cukup untuk menyalakan LED tetapi belum optimal. Terakhir, untuk jumlah jeruk nipis yaitu 1 buah, hasil pengamatan menunjukkan lampu tidak menyala. Hal ini dikarenakan tegangan yang dihasilkan belum memenuhi kebutuhan minimum untuk lampu LED. Variasi selanjutnya yaitu menggunakan buah lemon. Kami menancapkan penjepit buaya pada rangkaian lemon dengan menghubungkannya pada koin tembaga dan juga paku yang telah dipasang pada masing-masing buah lemon. Setiap lemon dihubungkan secara berurutan sehingga membentuk rangkaian seri. Setelah seluruh sambungan terpasang dengan benar, kedua ujung rangkaian kemudian dihubungkan ke lampu LED sebagai indikator adanya aliran arus listrik. Setelah rangkaian selesai disusun, kami melakukan percobaan menggunakan variasi jumlah lemon. Lemon mengandung larutan elektrolit berupa asam sitrat yang memungkinkan terjadinya reaksi kimia antara koin tembaga dan juga paku sehingga menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan melalui rangkaian menuju lampu LED untuk mengetahui kemampuan setiap variasi jumlah lemon dalam menghasilkan arus listrik. Hasil pengamatan dengan jumlah lemon yaitu 4 buah, yaitu lampu menyala sangat terang. Hal ini dikarenakan lemon memiliki kandungan asam sitrat yang tinggi sehingga menghasilkan ion lebih banyak dan juga tegangan terbesar di antara bahan yang diuji. Selanjutnya, dengan variasi jumlah lemon yaitu 3 buah, menghasilkan pengamatan lampu menyala terang, dikarenakan tegangan yang dihasilkan cukup besar sehingga LED menyala dengan baik. Untuk variasi jumlah lemon yaitu 2 buah, hasil pengamatan lampu menyala. Hal ini dikarenakan tegangan masih mencukupi untuk menyalakan LED meskipun tidak seterang rangkaian 3 ataupun 4 buah. Terakhir, dengan variasi jumlah lemon yaitu 1 buah, hasil pengamatan lampu tidak menyala. Hal ini dikarenakan tegangan yang dihasilkan belum cukup untuk menyalakan lampu LED. Percobaan ini bertujuan membuktikan bahwa bahan alami yang mengandung elektrolit dapat menghantarkan listrik. Kentang, jeruk nipis, dan juga lemon digunakan sebagai sumber elektrolit dengan memasukkan 2 elektroda berbeda, yaitu seng dan juga tembaga. Reaksi kimia yang terjadi menghasilkan aliran elektron sehingga terbentuk arus listrik yang dapat menyalakan lampu LED. Hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin banyak bahan yang dirangkai secara seri, semakin besar tegangan yang dihasilkan sehingga nyala lampu menjadi semakin terang. Lemon menghasilkan nyala lampu paling terang diikuti jeruk nipis, lalu kentang. Hal ini disebabkan lemon dan jeruk nipis memiliki kandungan asam sitrat yang lebih tinggi sehingga menghasilkan lebih banyak ion untuk menghantarkan listrik.
Sebaliknya, kentang memiliki kandungan asap yang lebih rendah sehingga daya hantar listriknya lebih kecil. Perbedaan tingkat kecerahan lampu menunjukkan bahwa kemampuan suatu larutan atau bahan dalam menghantarkan listrik dipengaruhi oleh jumlah ion yang terkandung di dalamnya. Semakin banyak ion yang tersedia, semakin baik penghantaran listrik yang terjadi. Kesimpulan, kentang, jeruk nipis, dan juga lemon dapat digunakan sebagai sumber listrik sederhana karena mengandung elektrolit yang mampu menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, semakin banyak buah atau umbi yang dirangkai secara seri, semakin besar tegangan yang dihasilkan sehingga lampu LED menyala lebih terang. Selanjutnya, lemon menghasilkan listrik paling besar, diikuti jeruk nipis, kemudian kentang. Keempat, kemampuan menghantarkan listrik dipengaruhi oleh kandungan ion dalam bahan. Semakin tinggi kandungan ion, semakin baik daya hantar listriknya. Terakhir, percobaan ini membuktikan bahwa larutan elektrolit dapat menghasilkan dan juga menghantarkan arus listrik melalui reaksi kimia yang terjadi pada elektroda. Cukup sekian video yang dapat kami tampilkan. Kami memohon maaf bila ada kesalahan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Harusnya salam.